Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan senantiasa dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari biasa pekan ke-11. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Tarsisius Warhadi Harja Semeru, OSC. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Warhadi, apa kabar? Selamat datang, Baik, Romo. terima kasih atas undangannya. Puji Tuhan, Romo. Semoga selalu baik-baik adanya, Romo, ya. Terima kasih, ya. Dan semoga Tuhan selalu menyertai setiap tugas dan karya Romo. Ya, amin. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraan ilahi-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini kami Engkau perkenankan untuk bersama-sama berjumpa dengan sahabat Oasis yang akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar apa yang kami ungkapkan, kami sharingkan, sungguh boleh berguna dan membawa pencerahan kepada siapapun yang menyimak atau mendengarkan acara ini. Kami percayakan semuanya ini ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Sebab hanya di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu segala sesuatu akan berjalan dengan baik dan benar. Biarlah kami dengan acara ini pun semakin mendapatkan berkat dan kasih karunia daripada-Mu. Sebab itulah satu harapan kami sebagai umat-Mu. Pernyataan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga dengan sabda yang kami wartakan dan kami dengarkan ini, kami semakin diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami, sehingga kami pun semakin tumbuh dan berkembang sebagai gereja yang semakin mengasihi, gereja yang semakin bermurah hati kepada siapa saja yang kami jumpai dalam pergaulan kami sehari-hari, agar demikian kami juga boleh menjadi saksi-saksi dan pewarta sabda-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk doa pembukanya. Sama-sama. Kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan pertama, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran,
dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang yang tak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memberikan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Baiklah, setelah mendengarkan bacaan pertama dan Mazmur tanggapan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang dibawakan oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaiknya bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini.
Nah, Romo Warhadi, kira-kira dari bacaan liturgi kita hari ini, inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Ya baik. Inspirasi iman yang dapat kita pelajari tentu adalah tentang hidup yang harus disertai dengan sikap yang penuh kesabaran dan pengampunan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang tidak menyenangi kita, yang memusuhi kita. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, maka di situ akan terjadi suatu mata rantai perselisihan yang terus-menerus yang mungkin tidak terputuskan. Dan itu pasti akan mengganggu ketentraman dan kedamaian kita dalam kehidupan entah pribadi secara sosial kan. Ya Romo. Kalau kita lihat di bacaan Injil tadi ya Romo ya, kan dibilang kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, begitu ya Romo. Padahal kan kita di dunia ini, pandangan dunia itu menjunjung tinggi keadilan, hak-hak asasi manusia, begitu ya Romo ya. Banyak kampanye tentang keadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Yang bersalah tentunya harus dihukum dengan adil. Itu bagaimana Romo? Apakah memang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan? Tidak. Kalau kita diajarkan kepada kita seperti itu, bila ditampar pipi kirimu ya, berikan pipi kananmu, ya. Ya. Itu sebetulnya adalah merupakan ajaran kasih yang jauh dari nilai keadilan, ya. Karena kasih itu melebihi batas-batas keadilan, ya. Dengan demikian kita ingin melihat apa yang dilakukan itu adalah bahwa dengan memberikan pipi kanan kita untuk ditampar, sebetulnya di situ adalah kita menjadi orang-orang yang berupaya mengalah. Ya. Mengalah karena memang hanya dengan sikap yang mengalah bukan berarti kita kalah ya. Mengalah selalu punya tujuan untuk juga supaya menang. Bukan hanya untuk menang untuk diri sendiri, tentu menang untuk kebersamaan. Ya. Sebab mungkin kalau tidak ada yang mengalah, maka konflik itu akan terjadi. Ya. Kalau kita melihat mengapa Yesus mengajarkan demikian, sesungguhnya Yesus ingin memutus mata rantai permusuhan dan perselisihan dengan ajaran kasih dan pengampunannya. Coba bayangkan oleh Anda, kalau orang terus-terusan hidup di dalam konflik, ya, di dalam mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam setiap masalah, orang akan selalu mencari alasan untuk membalas. Ya. Terus nanti akan dibalas lagi. Dan dibalas lagi. Dan dibalas lagi. Kapan selesainya hal itu? Maka Tuhan Yesus dengan ajaran barunya kepada kita, ya, dengan kata cintailah musuhmu, berkatilah musuhmu, ya, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mau memutuskan rantai perselisihan, rantai balas dendam ini dengan semangat kasih, dengan semangat pengampunan, dengan semangat bahwa kita bisa mengalah satu sama lain, tentu mengalah untuk membawa kepada kebaikan, pada kemenangan bersama, bukan untuk kemenangan sendiri. Ya Romo. Jadi kalau kita dirugikan oleh orang lain, itu berarti bukan artinya secara otomatis kita boleh diizinkan untuk membalas, begitu ya Romo ya? Ya, tidak otomatis harus membalas kita. Iya, ya. Tuhan Yesus tidak menganjurkan atau tidak menganjurkan seperti itu ya. Ya, betul, itu, ya, betul. Romo. Iya. Iya, Romo. Ya. Kemudian di bacaan Injil juga disebutkan ada jika kita diajarkan juga untuk melakukan lebih dari sesuatu yang diharuskan, begitu ya Romo ya. Seperti di sini dibilang jika engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu, begitu. Apakah memang Tuhan Yesus juga menganjurkan seperti itu, Romo? Mengajarkan kita memberi lebih dari
Ya, maksudnya begini, bahwa dengan kita memberikan, misalnya kita diajak saat berjalan 1 mil, kita maka berjalan 2 mil, kita diminta baju, jubah hijau kita berikan, ya. Kalau kita memberikan kasih itu harusnya memang royal, ya, total, ya, total. Jadi apa yang memang kita berikan itu mungkin juga akan membuat orang menjadi tertegun gitu. Ya, kita memberikan lebih daripada apa yang dia butuhkan, itulah juga mungkin yang sering kali diberikan oleh Tuhan. Tuhan sering memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita ukur. Dengan kata lain, kalau kita ingin mungkin menolong seperti itu, menolongnya jangan tanggung-tanggung. Harus total, dan kita harus bisa memberikan secara lebih dari apa yang mungkin mereka minta. Dan itu mungkin akan memberikan suatu suatu pandangan baru di dalam diri mereka sendiri, ya. Kok saya masa minta 1 dikasih 2 gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu namanya apa itu? Saya lupa lagi. Apalagi itu ada istilahnya, ya. Bukan itu. Tapi memang ini adalah bahwa kita memberikan sesuatu yang lebih dalam arti supaya kita juga bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan yang lebih besar kepada orang yang bersangkutan. Iya, Romo. Yeah. Jadi memang kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan tentunya itu ya hal yang biasa, Romo, ya. Yeah. Tetapi ternyata kalau kebaikan yang lebih, ya, nah itu mungkin lebih lagi itu ya. Iya. Dan Tuhan Yesus ternyata mengajarkan bahwa jika kita mengalami ketidakadilan, kita tanggapilah dengan kasih, begitu ya, Romo, ya. Betul. Karena mungkin kasihlah yang nantinya bisa mengubah hati manusia. Ya, betul. Ya, Romo. Apakah dengan kata lain juga Yesus hendak mengajarkan pada kita bahwa senjata terkuat kita adalah kasih. Kalau kita membalasnya dengan kekerasan, dengan membalas perlakuan yang buruk itu hanya solusi sementara saja ya, Romo, ya? Iya, betul. Jadi begini ya, bahwa Tuhan Yesus itu mau membawa perubahan atau dengan pandangan baru membawa perubahan kepada pola hidup yang saat itu sedang berlaku, yang berdasarkan pada soal hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Ya, maka saya katakan Tuhan Yesus mengubahnya dengan semangat kasih. Ya, hanya kasihlah yang bisa mengubah, memutuskan mata rantai permusuhan, kebencian, dendam di antara kita. Mengapa? Karena kasih akan menghasilkan pengampunan. Kasih akan menghasilkan pengertian. Kasih akan menghasilkan kepedulian, ya. Kasih akan membuat orang merasa dihargai, dimengerti, diterima apa adanya. Iya, Romo. Sedangkan kalau kita berbalas sesuatu yang jahat, tentunya akan membawa pada kehancuran, begitu ya, Romo? Jelas itu ya. Kalau kita membalas lagi seperti kita mengatakan mata, ganti gigi ganti gigi, kita hanya akan terus memperpanjang persoalan, memperpanjang permusuhan, ya, memperpanjang perselisihan. Kalau itu terus terjadi, ya kapan kita damainya? Iya, Romo. Kapan kita sukacitanya? Ya, kapan kita bahagianya? Iya. Bagaimana saran dari Romo kalau kita dalam hidup sehari-hari kita mengalami ketidakadilan seperti itu, Romo? Sedangkan di sisi lain mungkin orang-orang sekitar kita mengikuti ajaran dunia, begitu ya, Romo, ya. Untuk sepatutnya supaya adil, ya kita harus membalas, begitu. Bagaimana, Romo, supaya kita bisa ingat akan pesan Yesus? Berpikir positif dan melihat kehendak Allah di dalamnya. Ada ilustrasi begini. Suatu saat saya mengikuti retret, dan kemudian ke tengah malam itu biasanya ada kesempatan untuk konsultasi dengan pemimpin retret atau sharing. Hanya kebetulan kamarnya kosong, tempat kosong, tidak ada yang sedang konsultasi, jadi saya masuk pada ruang pemimpin retret. Tadinya saya hanya iseng-iseng aja masuk. Dan kemudian saya bertanya kepada pemimpin retret itu, Romo, kalau saya punya rekan atau punya kawan di komunitas, kerjanya nyinyir, kata-katanya ketus, judes, ini ya, menyenangkan, apa yang harus saya lakukan?
Romo itu mengatakan demikian. Romo harus bersyukur katanya. Oh, kenapa Romo? Ya, bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan orang itu dalam hidup Romo untuk semakin menyucikan Romo katanya. Oh, semakin menguduskan kita ya Romo ya. Jadi akhirnya setelah saya berpikir kan, rupanya memang orang ini dihadirkan dalam hidup saya supaya saya menjadi lebih bersabar, lebih tekun, lebih banyak mendoakan dia dan sebagainya. Dia menjadi jalan bagi saya juga untuk lebih rajin berdoa dengan mendoakan dia kan. Iya Romo. Saya diajar dia untuk bersabar, ya. Saya diajar untuk lebih mengasihi, lebih memahami keadaan dia. Itu banyak hal yang terjadi sehingga sikap saya menjadi berubah pada dia. Saya tidak benci, tidak dendam, belajar tidak sakit hati, tapi malah justru belajar dari situ. Syukuri katanya kalau ada orang yang seperti itu. Pasti Tuhan punya niat yang baik untuk semuanya itu bagi kita. Ya Romo. Jadi mungkin memang sengaja Tuhan mengirimkan orang seperti itu supaya kita semakin suci tadi itu Romo ya. Sebetulnya di dalam pengalaman sejarah, dalam pengalaman gereja, mungkin pengalaman paroki pun banyak terjadi. Ya, ketika orang susah membangun gereja di tempat ini dilarang, tempat ini nggak bisa, tapi juga akhirnya dengan segala perjuangan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, Romo. Ya, ada orang yang mungkin tadinya di gerejanya sudah punya gereja pun kecil, dikejar-kejar, dilempari, di apa-apa. Tapi setelah ratap tangis terjadi, ternyata dia bisa mendapatkan gereja yang lebih besar gitu. Sampai orang mengatakan, kalau tahu begini mas saya nggak akan nangis katanya. Ya, jadi kita mencoba di sini melihat kehendak Tuhan dalam segala peristiwa itu, sehingga kita tidak terjebak di dalam rasa sakit, rasa marah, rasa dendam, tapi tetap dalam rasa pengharapan bahwa Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang terbaik bagi kita melalui peristiwa tersebut. Ya Romo. Jadi kita tetap dalam pengharapan dan kasih ya Romo ya. Betul. Ya. Terima kasih Romo untuk inspirasi iman yang diberikan. Jadi kita diingatkan lagi untuk kita selalu menanggapi hal-hal yang buruk sekalipun dengan kasih ya Romo ya. Betul. Karena hanya kasihlah yang dapat mengubah hati manusia dan tentunya mengubah dunia situasi, ya Romo. Baiklah, kita akan mengakhiri sesi pertama kita. Kita akan jeda sejenak untuk meresapkan kembali pesan dan pengajaran Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Tarsisius Warhadi Harja Semeru OSC dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Warhadi, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan ulasan dari Romo tentang bacaan Injil, kita lanjut Romo ke bacaan pertama. Kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Inspirasi iman yang dapat kita pelajari adalah bahwa kesuksesan Paulus dalam melaksanakan amanah Tuhannya sebagai pelayan Tuhan dan jemaat yang sejati. Bagi saya itu, oleh bacaan itu, Paulus hadir sebagai seorang pelayan Tuhan dan jemaat yang sejati. Ya. Masih boleh terus? Boleh Romo. Jadi kalau dikatakan sejati, karena diantaranya bahwa dia berupaya di dalam pelayanan itu untuk menjadi pelayan yang tidak bercela, tidak menjadi pelayan yang menjadi sandungan, ya, tidak menjadi pelayan yang merugikan. Tapi terutama adalah dia hadir sebagai pelayan yang berusaha menjadi teladan bagi jemaatnya.
Iya, Romo. Ya. Jadi Rasul Paulus memberikan keteladanannya ya Romo ya, bahwa sebagai pelayan Allah, ia pun sabar menghadapi penderitaan dan juga bergantung pada Nah, itu pertolongan teladan yang Roh diberikan, Kudus. bahwa dia punya kesabaran, keteguhan di dalam menghadapi segala kesusahan, kesulitan, penderitaan, penjara, deraan, dan sebagainya. Ya, Dia tidak dendam, tidak marah, tetapi dia menjadikan hal itu sebagai suatu bagian daripada perjalanan hidup iman dan spiritualitasnya sebagai murid Kristus. Ya. Maka dikatakan dia bisa menahan penuh sabaran di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. ya Romo. Ya, sabar berarti tidak gampang mengeluh, gitu. Tidak gampang berkeluh kesah, tidak gampang menggerutu, tidak gampang ngomel. Ya. Iya Romo, sangat menarik Romo. Teladan dari Rasul Paulus ya Romo ya. Teladan ya. Iya. Kemudian Romo di sini kan juga ada di ayat keberapa ini ada disebutkan juga bahwa kasih karunia Allah ini pada hari aku berkenan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau. Dan hari inilah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Apakah itu maksudnya kasih karunia Allah atau pertolongan dari Allah itu ditawarkan dalam jangka waktu yang terbatas gitu Romo, untuk kita meresponnya? Kalau kasih Allah sebenarnya tidak terbatas. Ya. Kasih Tuhan itu, kalau dikatakan waktunya berkenan, itu menunjukkan waktu karya penyelamatan yang sudah hadir di antara kita. Ya. Ya. Karya penyelamatan inilah yang membawa kita untuk berbalik, untuk dekat, dan untuk senantiasa boleh berharap kepada Tuhan. Nah, secara umum demikian ya. Nah, kemudian mungkin juga di dalam persoalan-persoalan pribadi kita, seringkali mungkin kita berhadapan dengan situasi yang seolah-olah Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ketika kita berdoa, kita bermohon dan sebagainya, terkadang mungkin doa kita tidak dikabulkan. Apakah Tuhan tidak berkenan kepada kita? Iya. Tuhan tetap berkenan kepada kita, tapi mungkin apa yang kita miliki, apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, bisa saja sesuatu yang mungkin tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, dalam arti hanya untuk mungkin kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri dan sebagainya, sehingga memang itu tidak menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita, maka Tuhan tidak berikan kepada kita. Karena mungkin doa-doa kita memang tidak berkenan kepadanya, kalau memang hanya termotivasi oleh ego kita sendiri. Iya Romo. Ya. Jadi mungkin memang bukan itu yang Tuhan kehendaki ya Romo ya. Kemudian Romo di bacaan pertama ini juga ada nasihat supaya kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah kita peroleh dari Allah. Sebenarnya apakah memang jemaat Korintus waktu itu pernah menyia-nyiakan kasih Allah? Menyia-nyiakan dalam arti panggilan hidupnya sebagai murid Kristus. Panggilan itu. Karunia terbesar adalah ketika kita dipanggil dan kita menjawab sebagai murid Kristus. Kita diangkat sebagai murid Kristus. Karena dengan diangkat menjadi sebagai murid Kristus, kita adalah orang-orang yang menjadi pewaris keselamatan dalam Tuhan. Ya. Tentu saja untuk sampai ke sana kita pun dibekali dengan karunia-karunia lainnya, kemampuan-kemampuan yang tadi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan inilah yang seharusnya kita pergunakan, ya, kita manfaatkan, ya, menjadi sarana yang membuat hidup dan pelayanan kita semakin berkembang. Hidup dan pelayanan gereja semakin berkembang. Nah, jadi ingat, karunia-karunia yang kita dapat dari Tuhan itu adalah seharusnya kita sadari bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Sejauh mungkin semoga itu sungguh-sungguh tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi orang lain, bagi umat, bagi gereja, bagi dunia. Iya, bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Pasti semuanya ya, itu ya. Sia-sia dalam arti bahwa kita kalau dikatakan sia-sia, kita menyanyiakan itu dalam arti tidak mengolah dengan baik, tidak mempergunakan dengan baik, ya, tidak manfaatkan dengan baik sebagai sarana yang diberikan oleh Tuhan. Ya.
Tetapi hanya untuk kepentingan baik, dalam arti tidak punya manfaat sosial yang luas, yang besar. Tapi hanya untuk kepentingan sendiri. Sia-sia namanya itu. Padahal Tuhan maunya lebih besar, lebih luas, lebih berguna ya bagi orang lain juga, bukan hanya bagi diri sendiri gitu. Jadi kita diingatkan terus juga ya Romo untuk berbagi, betul. kesejahteraan ya, bersama. seperti mungkin di dalam program keuskupan ini kan, Romo. Kita kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Itulah bagian daripada kita sekalian untuk membuka hati dan diri, memperluas dan menyebarluaskan karunia tersebut supaya memang juga dinikmati, dirasakan dan disyukuri oleh banyak orang kan. Iya Romo. Lalu ketika kita lihat Romo di pertengahan sampai akhir bacaan pertama ya Romo ya, ini banyak sekali Rasul Paulus memberikan berbagai contoh gitu ya Romo ya untuk kesusahan, penderitaan yang ia alami. Jadi ini memang semua penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ya Romo ya, dalam karya kerasulannya. Itu salah satu hal yang luar biasa, perubahan dalam diri Paulus sebetulnya. Kita Paulus sebelum pertobatan seperti apa? Pemarah, emosional, punya kekuasaan dan sebagainya untuk menghantam, menangkap dan orang-orang pengikut Kristus. Tapi setelah itu dia berubah ya. Sampai menjadi orang yang punya kesabaran, ketekunan yang luar biasa di dalam menghadapi dan menyikapi segala kesusahannya. Ya. Walaupun dia dianggap orang terhina dan sebagainya, tapi dikatakan dia dianggap tidak dipercaya, tapi jadi yang terpercaya katanya kan. Mungkin bisa dibilang juga Paulus menghadapi penderitaannya itu karena belajar dari teladan Yesus ya Romo. Oh ya tentu itu mengandalkan kekuatan sendiri. Maka dia pun mengajarkan kepada kita untuk juga bercermin kepada penderitaan Tuhan dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan sendiri ya. Itu salah satu kesuksesan kehebatan Paulus dalam menyerap spiritualitas penderitaan Kristus di dalam hidupnya. Iya, jika menghadapi sesuatu yang mungkin di luar kemampuannya, itu Paulus juga menunjukkan teladan itu ya Romo ya, bergantung pada Tuhan dan pertolongan. Karena Paulus percaya Tuhan tidak akan mencobai dirinya jauh dari melebihi kemampuannya. Ya, amin, dan itu Romo. juga yang harusnya juga menjadi teladan pedoman bagi kita di dalam menghadapi hidup ini ya. Jangan melihat penderitaan sebagai suatu hukuman. Tapi kata Paulus, semoga engkau dapat melihat penderitaan itu sebagai karunia yang menghasilkan karunia demi karunia berikutnya. Iya. Dan tentunya selalu mengandalkan pertolongan Tuhan ya Romo. Tentunya begitu. Tuhan yang memampukan untuk menghadapi semua situasi. Yalah, bagaimana kita sangat menyadari kita tanpa Tuhan bagaimana kita tidak berdaya ya. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa berkat, tanpa kasih kurniaan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Iya. Terima kasih Romo atas banyak penguatan dan inspirasi iman yang sudah diberikan. Nah Romo, kira-kira dari sesi pertama dan kedua tadi kita kan sudah banyak mendengarkan ulasan dari Romo ya Romo. Mungkin mengakhiri acara kita hari ini, apakah boleh dirangkumkan lagi Romo? Poin-poin kesimpulan inspirasi iman kita hari ini. Ya. Dirangkumkan, rangkuman saya mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa pertama kita adalah dari ajaran tersebut, dari Tuhan Yesus maupun dari Paulus sendiri, kita diajarkan sikap kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang bisa membuat kita terlepas dari rasa dendam, rasa benci, emosi yang bisa membuat kita marah atau konflik dengan sesama. Sabar ya. Sabar, maka kita harus menjadi orang-orang yang sabar ya. Sesungguhnya kesabaran ini sudah banyak sangat menjadi warna kehidupan orang Katolik, orang Kristen ya. Kita sebagai minoritas seringkali mendapat bulian, mendapatkan tekanan, mendapat kesusahan, kesulitan dalam sejarah
di sini ada juga kelam tentang pembakaran gereja dan sebagainya. Tapi itulah yang dapat membanggakan kita, ya. Dan rupanya ajaran Tuhan melekat di dalam diri kita sehingga kita sungguh dapat menyikapi itu dengan tenang, dengan damai, tanpa balas dendam dan sebagainya, ya. Yang ketiga, tetap tumbuhkanlah semangat kasih. Ya, semangat kasih yang menjadi daya kita dalam membangun persaudaraan dan kebersamaan dengan yang lain. Ya. Sebabnya kasihlah yang dapat mengalahkan kebencian. Kasihlah yang dapat mengalahkan dendam. Kasihlah yang dapat mengalahkan perselisihan dan pertengkaran. Dan kasihlah yang ini dapat memutus mata rantai perselisihan pertentangan seperti yang diistilahkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Dan itu mau diganti oleh Tuhan dengan semangat kasih yang total, kasih yang melimpah, kasih yang besar. Sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan sendiri tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sungguh-sungguh diubah dengan suatu pengampunan dan belas kasih. Sehingga yang akan terjadi adalah kerukunan, kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan bersama. Ya, terima kasih Romo atas kesimpulan dari inspirasi iman kita hari ini. Terima kasih juga Romo untuk kesediaannya hadir hari ini. Sama-sama. Dan kita semua sudah diberikan pesan yang sangat indah bahwa dalam mengalami ketidakadilan kita tanggapilah selalu dengan kasih. Karena kasih yang mampu mengubah semuanya. Dan juga kita juga diingatkan untuk dalam penderitaan kita selalu bergantung pada Allah. Tidak lupa juga untuk selalu berdoa, minta hikmat dan kekuatan dari Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan menutup acara kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo Warhadi. Silahkan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kebersamaan dan perjumpaan kami dalam acara bersama sahabat Oasis, dalam pewartaan dan permenungan sabdamu pagi hari ini. Kami percaya akan segala penyertaan bimbinganmu yang menuntun hati dan budi kami dengan hikmatmu, sehingga kami boleh berbicara, boleh sharing, boleh bersaksi tentang segala ajaran yang kau berikan kepada kami. Biarlah rohmu sendirilah yang akan menuntun hati setiap orang yang mendengarkan ini untuk semakin dalam memahami apa yang kau ajarkan kepada kami ini. Sehingga dengan demikian kami sungguh menjadi duta-duta kasih-Mu di dalam kehidupan, di dalam pergaulan dan kebersamaan bersama yang lain, terlebih dengan mereka yang mungkin tidak menyukai kami. Biarlah Engkau tetap menyertai kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga kami pun tetap bisa bertumbuh di dalam semangat kasih tersebut. Harapannya tentu semoga dengan apa yang kami lakukan, kehidupan kami semakin diwarnai oleh kerukunan, oleh kedamaian, oleh belas kasih, oleh segala hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itulah kehendak-Mu yang utama bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Ini semua kami aturkan kepadamu dalam nama dan kuasa Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sudah setia dan mengikuti menemani bersama Oase Rohani Katolik kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.